Halo semuanya, Niko Mariadi balik lagi. Kalau biasanya konten-konten gue selalu explore hutan, alam, naik gunung, camping, ataupun trip bareng kaki langit. Kali ini konten gue agak berbeda, yaitu review dan unboxing sepatu gunung. Dan sepatu ini kalian udah banyak yang tahu pastinya, apalagi kalian yang demen jalan gitu ya. Salah satu alasan kenapa gue pilih sepatu ini adalah kemarin gue habis dislokasi bahu kanan gue gitu ya. Karena gue sempet jatuh, kepleset dengan keadaan gue bawa keril yang cukup berat. Akhirnya tangan gue nahan dan dislok. Nah, di situ gue sadar pentingnya sepatu yang proper untuk hiking, trekking, ya naik gunung dan yang semacamnya gitu ya. Nah, sepatu yang gue pilih ini adalah sepatu yang udah lama gue impi-impikan sebenarnya, cuma belum kebeli. Nah, kali ini bukan gue banyak duit, karena memang gue kepengen cobain fitur-fitur yang ada gitu. Bedanya apa sih kalau kemarin gue pakai sepatu yang bikinan Indonesia dan kalian juga udah pasti tahu. Cuma ya gitu, pada akhirnya gue kepleset gitu. Bukan salahnya sepatunya juga, karena gue kurang hati-hati gitu ya. Dan di sepatu ini gue demen beberapa fitur yang sepertinya bakalan support banget sama petualangan gue. Nah, di sini gue pilih Factive Exploris Mid Future Light dari The North Face. Ini dia. Langsung unboxing aja ya, let's check it out. Informasi yang bakalan gue bagiin ke kalian adalah berasal dari webnya The North Face langsung ya guys. Jadi The North Face Factive Exploris Mid Future Light ini adalah sepatu yang didesain inovasi solutif untuk memaksimalkan keseimbangan dan meminimalisir rasa lelah. Katanya sih gitu ya. Desainnya sporty ya, seperti yang kalian lihat. Layaknya sepatu olahraga, tapi kalau untuk ukuran sepatu gunung ini sih cukup ramping, tipis dan juga ringan guys, dengan berat 416 gram. Wow. Oke, mulai dari atas ini adalah bahan Kondura guys. Tipis dan nggak berat pastinya. Seperti yang kita tahu, bahan Kondura ini adalah bahan yang anti air, waterproof. Dan kelihatan dari sini tuh cukup lega gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada kain warna abu-abu. Itu adalah salah satu lapisan pelindung air juga guys. Jadi nggak cuma di luar, di dalam juga ada. Jadi ada 2 lapis gitu ya. Dan waktu gue ambil sepatu ini kemarin, mas-masnya bilang kalau ini tuh bergaransi. Jadi waktu gue nantinya coba dan kemasukan air, gue bisa klaim langsung. Jadi apakah sepatu ini memang benar-benar tahan air? Dan untuk insole-nya sendiri menggunakan teknologi Ortholite guys. Ya kalau kita baca, teknologi Ortholite ini menjaga sirkulasi udara yang tinggi dan juga menjaga kelembaban kaki. Dan sekarang gue bakalan ke midsole. Midsole-nya ini sendiri berbahan EVA. Jadi ringan dan juga karetnya asik banget sih kelihatan. Dan juga ini gripnya. Grip surface control ini kelihatan banget kalau memang didesain untuk hiking gini ya guys. Dengan bahan dan desain seperti ini sih memang sepertinya akan membantu banget. Jadi ngurangin tenaga, effort buat jalan gitu. Karena biasanya kan midsole atau outsole-nya sendiri itu berat kan ya, rata-rata sepatu gunung. Mestinya dengan teknologi Factive ini, sole yang ada pada sepatu ini tuh bisa membantu banget untuk melewati jalan-jalan setapak dan medan-medan lainnya. Jadi bisa dibilang fitur-fitur yang ada di sepatu ini selain untuk membantu kita berjalan dengan rasa aman di segala medan, sepatu ini punya keringanan yang cukup luar biasa. Jadi buat kalian yang biasa naik gunung pakai sepatu-sepatu yang tebel, berat, sepatu ini beda guys. Dan yang pasti dari fitur-fitur yang ada itu menjelaskan kalau sangat membantu untuk kita bisa menyimpan tenaga. Nah, gimana tuh? Kalau ini mesti kita coba langsung sih ya. Tapi seharusnya kalau bebannya memang cuma 416 gram sih ya, memang sangat bisa menghemat tenaga sih ya. Kalau biasa kita tahu kan pakai sepatu-sepatu gunung tuh memang bagian midsole-nya sendiri, outsole-nya sendiri tuh udah cukup berat ya. Berat dan keras, umumnya sih gitu. Nah, di sini tuh dibilang membran Future Light ini
sangat tahan air dan juga lega buat bernapas gitulah kurang lebih. Jadi kaki kita tuh tetap kering tapi tahan air. Nah, gimana tuh? Mesti kita buktiin sih kalau itu ya. Jadi buat bantalan kaki bisa terbilang ini empuk banget. Apakah dengan fitur-fitur yang ada, The North Face ini bisa mempermudah perjalanan gua nantinya? Seharusnya iya ya, kalau memang dibilang sepatu ini tahan air. Dan berapa lama tahan airnya? Kalau memang benar sangat membantu di perjalanan gue musim hujan. Dan juga kalau dibilang sepatu ini lega untuk bernafas, keluar masuknya udara di kaki, ini juga sangat membantu kenyamanan saat musim kemarau atau musim panas. Nah, karena besok gue bakalan jalan juga, gue bakalan langsung tes gitu ya di medan-medan seperti tanah licin ataupun bebatuan gitu. Dan apakah sesuai dengan reviewnya, apakah fitur-fiturnya berfungsi sebagaimana mestinya? oke lah, langsung barbar aja kita coba ya. Ya belum apa-apa udah ketemu langsung tanah merah yang basah. Gini nih jadinya nih. Langsung nempel semuanya karena semalam habis hujan. Dan langsung disambut dengan jalanan bebatuan. Turunan lagi. Agak effort juga sih jalan begini sambil pegang kamera. Nah, karena ada keran gue pengen langsung cobain nih. Oke, sejauh ini sih kelihatan kalau air-airnya turun ya, karena memang dengan bahan yang ada memang waterproof. Oke, tapi nggak nyampe situ, gue pastinya bakalan coba lagi buat jalan. Dan daya tahannya tuh sejauh apa sih? Balik lagi ke tanah merah, licin lagi, turunan nih. Tanjakan sejauh ini masih stabil. Nah, kalau kalian lihat di sini juga tanjakan nih. Cuma memang gue ambil kameranya dengan angle begini ya. Licin, tanah merahnya jadi keras gitu, terus kena air. Jadi dia nggak jadi gembur, tapi masih keras, jadi licin malah. Tapi sepatu ini so far membuat gue yakin jalan setapak demi setapak dan hasilnya oke, aman sekali. Dan sekalipun kelihatan basah dari luarnya, tapi masih kering dalamnya. Nah, kita nemu sungai. Langsung kita coba aja yuk. Halo guys, gue udah coba sepatu ini. Kurang lebih 1 jam perjalanan. Dan medan yang gue lalui itu kayak yang tadi kalian lihat. Ada batu, ada lumpur, licin, dan juga ya banyak lagi ya, kayak misalkan jembatan bambu gitu, licin-licin juga. Dan hasilnya kayak gini nih. Baru banget gue beli dan langsung gue coba caranya gini nih. Agak sadis juga ya. Cuma ekspektasi gue sih tadinya ya, karena gue pikir semua sepatu tuh ya semahal-mahalnya dia kurang lebih sama gitu. Apalagi sepatu gunung ya, dengan solnya dia ya memang sudah sewajarnya kuat dan bisa mencengkeram setiap ini ya medan gitu ya, nggak licin. Tapi surprisingly The North Face ini nggak cuma dia bisa mencengkeram medan yang licin, tapi dia juga bikin gua lebih bertenaga karena memang fitur-fitur yang ada di dia tuh gokil sih ternyata gitu ya. Ekspektasi gua ternyata lebih dari itu gitu. Dan ini ringan banget ya guys, beda sama sepatu gunung lainnya gitu. Jadi gue juga seneng juga sih gitu ya. Dan gue bakalan langsung cobain buat bersihin. Katanya sih waterproof ya. Jadi gue bakalan cobain nih sembari bersihin karena memang
udah banyak banget nih lumpur-lumpur yang nempel tanah-tanah. Jadi gue mau langsung coba bersihin. Apakah benar dia waterproof? Kalau enggak gue bisa balikin kayaknya. Dan ternyata gampang banget juga buat bersihin. Nah, dengan bentuk solnya yang seperti ini, seharusnya sih biasanya keras dan berat ya. Tapi ini enteng. Tapi daya cengkramnya dia tuh gokil. Tadinya gue kira juga bakalan kepleset ya, tapi ternyata ya sangat membantu. Oke, seharusnya sih bagian dalamnya kalau gue bersihin dengan cara begini udah basah juga ya. Cuma ternyata dalamnya tuh masih kering dan beneran waterproof. Jadi worth it banget dengan harga segitu. Gue dapetin kenyamanan dan fitur-fitur yang gokil ini. Jadi kayak nggak perlu hati-hati gitu ya bersihinnya, karena memang gue yakin dalamnya nggak bakalan ikutan basah. Ya. Dari tadi gue bersihin dengan kondisi yang begini, dengan cara yang begini, dia masih tetap kering, teman-teman. Oke guys, gue barusan udah selesai nyuci sepatu ini dan gampang banget, cepet banget ternyata. Dan terbukti dalamnya waktu gue cuci juga itu nggak basah gitu. Jadi sesuai dengan fitur yang The North Face ini punya gitu ya. The North Face Factive Exploris di seri ini memang dia waterproof, jadi masih kering gitu. Nah, gimana kalau seandainya gue rendem beberapa saat gitu ya? Gue mau kasih lihat ke kalian coba ya, karena gue pun belum tahu, gue penasaran. Oke. Seharusnya air udah masuk ya, cuma kita coba ya, kita lepas dan gue bakalan kasih lihat kalian. Kaos kaki gue ternyata masih kering dan dalamnya pun kalian bisa lihat masih kering nih gitu. Jadi buat kalian yang suka naik gunung terus cuaca hujan gini, sering kan pastinya kotor dan males buat bersihin sepatu. Nah, di The North Face Factive Exploris ini praktis banget, nyaman banget. Jadi ya ini bisa jadi pilihan sepatu buat kalian trekking, hiking, dan nemenin petualangan kalian gitu. Dan gue bakalan lanjut jalan lagi. Kurang lebih review ini dari gue, dan sepatu ini nggak cuma memberikan kenyamanan dalam gue jalan gitu ya, tenaga juga banyak tersimpan karena memang nggak perlu banyak effort untuk jalan. Dan hati-hati udah pasti ya, harus tetap pakai sepatu apapun. Tapi dengan sepatu ini gue jadi lebih yakin gitu waktu napak, karena memang mencengkram dan juga fitur-fiturnya yang ada tuh, selain dia tuh solnya empuk, dia juga enteng. Jadi gue nyaman banget buat jalan. So gue bakalan lanjut jalan lagi. Let's go.
Oke guys, udah ketemu sungai tuh seneng ya, seger gitu, bisa bersihin sepatu juga. Dan balik lagi soal The North Face Effective Exploration yang barusan gue coba hari ini. Impresi gue sih gokil banget. Buat kalian yang punya budget mungkin lebih dan yang pastinya hobi trekking, naik gunung gitu-gitu, explore, kalian sih bisa pertimbangkan untuk pakai gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak, ya belilah dengan bijak, sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Dan cukup sekian review dan unboxing dari gue guys soal The North Face Effective Exploration ini. Itu aja, dan gue udah nemuin tempat buat ngecamp kali di depan ya. Jadi seru juga ya bikin video review, unboxing, langsung cobain tes gitu. Awalnya sih agak sayang-sayang, cuma ternyata seru juga. Buat kalian yang demen nonton video gue, jangan lupa buat subscribe juga, like dan share juga kalau ini bermanfaat. Dan kalian bisa follow Instagramnya Kaki Langit Adventure. Gue ada trip di sana. Buat kalian yang kepengen trekking, kepengen camping bareng gue, kalian bisa join di sana. Sampai ketemu di video dan konten-konten selanjutnya. Niko Mariadi, goodbye. Eksak. Asik. Oh di hutan sih bisa sih bro.